touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. If you haven't any coal in the stove and you're freezing the winter and you trust in the wind and the rain, when you haven't any shoes on your feet and you're coasting a... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nursinta dengan NIM 86225101197 Prodi PGS Universitas Primagraha. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Robi Nurtresna, SHMH CP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi, konsep, dan upaya pemberantasan korupsi. Kita mulai dari konsep korupsi dahulu. Di konsep korupsi itu ada 3 hal, yaitu pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan dampak korupsi. Baik, akan saya mulai dari pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau masyarakat yang merugikan negara dan masyarakat. Baik, saya akan mulai dari konsep korupsi. Dan di konsep korupsi ini ada 3 hal. Yang pertama itu bentuk korupsi, yang kedua bentuk-bentuk korupsi, dan yang ketiga ada dampak korupsi. Baik, akan saya mulai dari pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu tindak penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi. Nah, di bentuk-bentuk korupsi ini terdapat 5 hal. Yang pertama itu ada suap atau berberi. Lalu, apa sih suap itu? Jadi, suap adalah pemberian barang atau uang untuk mengubah keputusan. Jadi misal nih, ada seseorang yang melakukan tindak pidana, lalu dia dihukumi misalkan 4 tahun penjara. Nah, karena dia punya kekuasaan, dia berilah hakim ini misalkan uang sekian juta gitu, dan dia bilang jangan 5 tahun ya gitu, cukup 2 tahun aja. Nah, itu maksud dari suap itu gitu. Nah, yang kedua itu ada gratifikasi. Jadi, gratifikasi itu pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Misal nih, ada sekolah di suatu daerah, jadi setiap pembagian rapot itu para wali murid berbondong-bondong membawa hadiah. Ada beberapa daerah yang memang disuruh oleh gurunya, dan ada beberapa daerah juga yang memang inisiatif sendiri gitu. Nah, padahal hal kecil kayak memberi hadiah kepada guru atau wali kelasnya itu sudah termasuk gratifikasi, yang berarti bentuk dari korupsi. Jadi itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Yang ketiga itu ada penggelapan. Jadi penggelapan itu mengambil uang atau aset yang bukan haknya. Jadi misal ada suatu oknum yang mengambil uang yang untuk pembangunan, misalkan kayak pembangunan jalan atau pembangunan gedung-gedung gitu ya. Nah, itu termasuk penggelapan. Atau mungkin dari hal terdekat kita itu misalkan di sekolah atau di kampus ada seorang teman yang mengambil pulpen milik temannya, dan itu juga bisa disebut sebagai penggelapan karena mengambil aset yang bukan haknya. Nah, dan yang keempat itu ada penyalahgunaan wewenang. Jadi dia nih memakai jabatannya untuk kepentingan dia pribadi. Dan yang kelima, ini yang terakhir, yaitu ada pemerasan. Jadi dia memaksa seseorang untuk memberikan dia sesuatu atas sesuatu yang dia inginkan. Yang terakhir dari konsep korupsi itu ada dampak korupsi. Itu yang pertama ada menurunkan rasa kepercayaan masyarakat. Lalu yang kedua ada menghambat pembangunan. Yang ketiga ada memperlebar kesenjangan sosial. Yang keempat ada merugikan uang negara. Dan yang kelima ada merusak moral dan hukum. Oke, kita mulai masuk ke upaya pemberantasan korupsi. Di upaya pemberantasan korupsi ini, itu ada 3 cara. Yang pertama ada pencegahan.
Nah, di pencegahan ini mungkin kita bisa melakukan pendidikan anti korupsi sejak dini. Jadi mungkin pendidikan anti korupsi ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah dasar, di SMP, SMK, bahkan sampai perkuliahan saat ini gitu. Lalu selanjutnya ada kayak mungkin akan diberlakukan hal transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dan selanjutnya itu ada penindakan. Nah, di penindakan ini itu mungkin bisa kayak hukum nih bertindak secara tegas dan adil gitu. Nah, terus selanjutnya ada pentingnya peranan lembaga hukum itu seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, yang terakhir mungkin bagi pelaku korupsi ini harus benar-benar dikasih sanksi itu yang benar-benar berat banget. Jadi kayak biar mereka tuh bisa nyesel gitu dan gak ngelakuin korupsi di lain hari lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan tentang materi, konsep, dan upaya pemberantasan korupsi. Sebagai manusia biasa, saya memohon maaf atas salah dan kurang tentang penyampaian materi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.